Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu lagi kita hari ini dalam edisi belajar dari rumah. Nah, seperti biasa, Bapak akan ingatkan tentang alur kegiatan harian belajar dari rumah. Yang pertama, berdoalah sebelum memulai kegiatan belajar hari ini. Setelah itu, bukalah aplikasi Google Classroom yang ada di handphone kalian dan isilah terlebih dahulu absensi atau daftar hadir yang tersedia. Setelah selesai, masih melalui aplikasi Google Classroom, lihatlah video materi hari ini. Bisa juga langsung menonton videonya di channel YouTube yang sudah disediakan. Tontonlah videonya sampai selesai. Selama proses menonton video materi, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan dalam video materi tersebut. Setelah itu, carilah informasi tambahan mengenai materi tersebut melalui buku-buku pelajaran maupun melalui internet. Mintalah pendampingan dari orang tua atau kakak di rumah. Dan melalui aplikasi Google Classroom, bukalah penugasan yang diberikan, lalu kerjakan dengan baik. Itulah kegiatan kita pada hari ini. Selamat belajar! Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita kembali lagi belajar dari rumah. Dan pada hari ini, muatan pelajaran yang akan kita pelajari adalah PPKN. Dan kita masuk ke KD yang baru atau kompetensi dasar yang baru, yaitu KD 3.4. Menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Nah, anak-anakku sekalian, silakan kalian buka buku kalian di buku tema 2, halaman 2, untuk lebih bisa fokus dengan pelajaran kita pada hari ini. Yuk, kita mulai. Proklamasi. Kalian pasti sering sekali mendengar kata proklamasi, terutama sekali 2 bulan yang lalu, yaitu bulan Agustus, kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah gambar dari dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini Bapak Soekarno dan ini Bapak Muhammad Hatta. Nah, saat kalian membuka buku kalian di buku tema 2 halaman 2, kalian bisa membaca di situ, membaca teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dan Bapak minta kalian untuk membacanya dengan baik, membacanya perlahan-lahan karena ada banyak hal penting yang harus diketahui berkaitan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Misalnya, bahwa proklamasi itu dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian dibacakan pada hari Jumat pada jam 10 pagi. Kemudian dibacakan oleh Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Kemudian juga setelah proklamasi dikibarkan bendera merah putih yang menjadi bendera pusaka kita sekarang ini, yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kemudian apalagi hal pentingnya diantaranya proklamasi, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik, dan hal-hal lain yang harus kalian ketahui yang berkaitan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dibaca ya. Bapak tidak akan menampilkan bacanya di sini, tetapi kalian bisa baca sendiri. Nah, Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia itu memiliki beberapa makna.
makna penting ya. Jadi di sini Bapak berikan judul makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa saja maknanya? Artinya begitu ya. Makna itu adalah arti proklamasi. Yang pertama adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Kalian tahu sendiri kan bahwa negara kita dijajah oleh berbagai bangsa dan begitu lama. Bangsa Belanda saja menjajah kita selama 350 tahun. Dan perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan itu sudah dimulai jauh-jauh hari sebelum proklamasi itu dilaksanakan. Nama-nama seperti Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sisingamangaraja, Marta Christina Tiahahu, Cut Nyak-din, Teku Umar, kalian pasti mengenal nama-nama tersebut, nama-nama pahlawan ya. Artinya bahwa perjuangan kita itu sudah dilaksanakan sejak lama sekali. Dan semuanya itu dilakukan untuk mencapai kemerdekaan, bebas dari belenggu penjajahan. Dan makna pertama proklamasi kemerdekaan itu adalah puncak perjuangan kita dalam meraih kemerdekaan. Puncaknya deh ya, sukses meraih kemerdekaan itu tepat ditandai pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan yang sudah dilakukan selama begitu lama, ratusan tahun, dari berbagai macam suku, berbagai macam daerah, berbagai macam perjuangan yang dilakukan, maka akhirnya Indonesia meraih kemerdekaan. Nah, makna proklamasi yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar. Pengakuan kepada dunia luar adalah bangsa Indonesia itu merdeka sudah. Kalau orang taunya Indonesia itu masih dijajah, maka dengan proklamasi ini kita memberikan informasi kepada dunia luar. Kita sudah merdeka. Indonesia sudah merdeka, Indonesia tidak lagi dijajah. Sehingga dunia itu mengetahui bahwa Indonesia itu bukan lagi bangsa yang berada di bawah penjajahan bangsa lain. Begitu ya. Kemudian makna proklamasi yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Apa itu martabat bangsa? Martabat bangsa itu adalah sebuah kehormatan. Bahwa karena kita adalah bangsa yang sudah merdeka, bangsa yang tidak lagi dijajah, sehingga kita memiliki kehormatan yang sangat tinggi. Kehormatan kita sama seperti bangsa-bangsa lain di dunia ini. Bukan lagi bangsa yang rendahan, tetapi bangsa yang hebat, bangsa yang merdeka, bangsa yang terhormat. Kemudian, makna yang ketiga adalah perjuangan sebagai negara baru yang mandiri. Dengan proklamasi, maka kita adalah negara baru. Negara baru yang mandiri, yang berdiri di atas kakinya sendiri. Tidak tergantung kepada negara lain. Ya, kita tergantung dalam hal ekonomi dan sebagainya. Tetapi di dalam hal sebagai sebuah negara yang baru merdeka, maka inilah saatnya kita menunjukkan kepada dunia, kita akan berjuang. Walaupun kita sebagai negara baru, kita adalah negara baru yang mandiri, berdiri di atas kakinya sendiri. Kemudian makna yang ketiga adalah tonggak sejarah bangsa Indonesia. Ada begitu banyak peristiwa sejarah di Indonesia yang tercatat di dalam lembaran-lembaran sejarah. Mulai dari perjuangan-perjuangan dari berbagai daerah oleh beberapa orang pahlawan yang begitu banyak yang berusaha untuk meraih kemerdekaan. Dan ini adalah tonggak sejarah, tanda sejarah, awal sejarah dari masa kemerdekaan bangsa Indonesia. Begitu ya anak-anakku sekalian. Jadi ini adalah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dan tentunya bagi kita, bagi Bapak, bagi kalian,
Proklamasi itu selalu pasti memiliki makna masing-masing, arti masing-masing. Kalau buat Bapak, makna proklamasi buat Bapak itu adalah bahwa Bapak bisa merasakan alam kemerdekaan, bisa sekolah, bisa bekerja, bisa bertemu dengan kalian, bisa menjalani kehidupan dengan tenang. Itu adalah makna proklamasi buat Bapak. Dan buat kalian mungkin makna proklamasi berbeda. Mungkin saja makna proklamasinya, Pak, saya memaknai proklamasi itu sebagai tanda bahwa saya bisa sekolah dan mendapatkan pendidikan yang baik. Saya bisa berhasil menjadi orang sukses karena Indonesia adalah sebuah negara yang merdeka. Begitu ya. Jadi setiap orang itu memiliki makna proklamasi yang berbeda. Tetapi secara umum ini adalah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia ya. Kalau bagi tiap-tiap orang itu memaknainya, itu biasanya berbeda-beda. Begitu. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah pelajaran kita pada hari ini, dan Bapak minta kalian untuk melengkapi pengetahuan. Bukalah buku tema kalian halaman 2, halaman 4, dan halaman 5. Buku tema ya, di situ ada beberapa materi yang berkaitan dengan pelajaran kita di video ini. Silakan dibaca perlahan-lahan dan dicoba untuk dimaknai atau diingat hal-hal pentingnya. Kemudian, bukalah juga buku-buku lainnya, karena kalau berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan itu, ada banyak sejarah yang terjadi di sekitarnya. Ada begitu banyak hal yang bisa menjadi bahan pelajaran dan menambah ilmu pengetahuan kita. Gitu ya. Nah, seperti biasa, tugas kalian adalah bukalah aplikasi Google Classroom di smartphone kalian. Pilihlah menu tugas kelas dan kerjakanlah tugas yang diberikan untuk materi ini. Bapak ingatkan dengan amat sangat, kerjakan tugas secepat mungkin agar tidak bertumpuk-tumpuk tugasnya. Oke ya? Oke, siap Pak. Nah, terakhir, pesan Bapak untuk kalian hari ini, cari informasi tambahan di internet mengenai pelajaran hari ini. Internet gudang informasi ya. Cari informasi tambahan mengenai proklamasi kemerdekaan. Kalian akan menemukan begitu banyak hal-hal menarik tentang proklamasi kemerdekaan. Kemudian selesaikan tugas yang diberikan tepat waktu agar tugas tidak bertumpuk. Ingat ya, kerjakanlah tugas itu tepat waktu agar tidak bertumpuk. Kalau bertumpuk nanti yang susah kalian sendiri. Kalau sudah banyak tugasnya bertumpuk-tumpuk, akhirnya malas mengerjakan. Akhirnya apa? Gak dapat nilai nanti. Ya, gitu ya nak. Kemudian yang selanjutnya, rajinlah belajar di rumah, membantu orang tua, dan beribadah. Selalu Bapak ingatkan, kurangi bermain handphone, bermain game. Sekali waktu boleh, tetapi ingat waktu. Sekali waktu untuk hiburan silahkan, tetapi ingatlah waktu. Jangan lupa untuk rajin belajar, membantu orang tua, dan beribadah. Kemudian ingatlah selalu untuk menjaga kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Ini yang paling penting di masa pandemi sekarang ini. Kita melaksanakan belajar seperti ini, polanya, cara belajar kita seperti ini. Itu karena virus corona, COVID-19 yang sampai sekarang masih terus dan terus ada di sekitar kita. Karena itu, mari bantu diri kalian sendiri, bantu pemerintah, bantu semua orang agar virusnya cepat berlalu, agar kita bisa berkumpul kembali di sekolah setiap hari, ketemu lagi dengan Bapak Ibu Guru, ketemu lagi dengan teman-teman. Dengan cara bagaimana? Ini dengan hal sederhana seperti ini, protokol kesehatan seperti ini, ya. Menjaga kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.